Salam jumpa lagi, Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuki hari baru Selasa 4 Maret 2025, pekan biasa yang ke-8. Mari kita menimba inspirasi dari bacaan suci kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa kini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita seringkali bisa bertanya dalam hati, apakah semua pengorbanan dan kebaikan yang saya lakukan untuk Tuhan dan sesama akan mendapatkan balasannya? Pertanyaan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Petrus dalam Injil untuk kita di hari ini. Petrus bilang begini, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Sebuah pernyataan yang mencerminkan hati manusia yang ragu-ragu. Bertanya apakah setiap pengorbanan akan bermakna. Tuhan Yesus menjawab dengan tegas bahwa tidak ada satupun pengorbanan dan sekecil apapun yang luput dari perhatian Tuhan. Bahkan bagi mereka yang menyerahkan segalanya demi kerajaan Allah, janjinya sangat jelas, yaitu berkat 100 kali lipat dan hidup kekal. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa lelah dalam berbuat baik, terutama ketika kita justru mendapatkan balasan yang tidak baik, terutama ketika kita tidak ada penghargaan atau ketika kita justru mendapatkan balasan yang tidak menyenangkan. Mungkin ada orang tua yang bekerja keras demi pendidikan anak-anaknya, tetapi tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih dari anak-anaknya. Ada guru yang mengajar dengan hati yang penuh dengan ketulusan, tetapi justru dicibir oleh anak-anak didiknya. Atau ada umat yang setia melayani dalam karya pastoral, justru dikritik, dicap, mencari muka. Namun Yesus hari ini meyakinkan kita bahwa tidak ada yang sia-sia. Setiap pengorbanan kita untuk kebaikan, untuk kasih, dan demi iman, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan Allah. Namun, kita juga perlu memahami janji Tuhan Yesus tentang menerima 100 kali lipat. Ini bukan soal balasan materi atau kekayaan duniawi. Tuhan Allah tidak menjanjikan bahwa jika kita beri 1, maka kita akan menerima 100 dalam bentuk uang atau harta. Tuhan tidak menyampaikan dalam cara pandang seperti itu. Berkat 100 kali lipat itu bisa saja muncul dalam wujud, misalnya, kedamaian batin yang melimpah, kebahagiaan yang datang dari hasil setelah kita punya kesediaan untuk memberi, membagi, bagi sesama kita, atau jaringan kasih persaudaraan di dalam gereja terbangun dengan baik. Juga ketika ada rasa puas karena hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
itulah yang disebut sebagai hasil yang disimbolkan dengan 100 kali lipat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi dan berkorban demi Tuhan akan menerima berkat yang tidak selalu terlihat di mata tetapi dirasakan di dalam hati. Dan pada bagian terakhir Injil, kita diberikan suatu peringatan. Dikatakan begini, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Apa kira-kira mau disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan pernyataannya seperti ini? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu peringatan buat kita supaya tidak sombong dalam pelayanan. Kadang-kadang kita merasa diri kita paling rajin ke gereja atau paling aktif di dalam kehidupan ber-KUB atau paling sering berderma, memberi sumbangan, lalu kemudian mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Maka Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kerajaan Allah tidak bekerja seperti cara kita bekerja di bumi ini. Bukan mereka yang merasa diri terdepan yang pasti masuk surga, melainkan mereka yang rendah hati dan melayani tanpa pamrih. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita diajak untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk kita masing-masing. Apakah saya sudah melakukan kebaikan dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan dalam cara pandang duniawi? Apakah saya pernah merasa kecewa karena pengorbanan saya seolah-olah tidak dihargai? Apakah saya melayani Tuhan dengan rendah hati, ataukah saya mulai membanggakan diri di hadapan sesama? Semoga sabda Tuhan untuk kita hari ini memberikan kita kekuatan untuk tetap setia dalam iman, yakin bahwa setiap tetes keringat kita, setiap pengorbanan, dan setiap kasih yang kita berikan, semuanya pasti diperhitungkan oleh Tuhan sendiri dan akan diganjar dengan hidup kekal yang pasti akan Tuhan berikan buat kita. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semoga kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.